Gambaran klinisnya. Secara klinis, lesi ini biasanya multiple dan berwarna coklat seperti makula dengan diameter kurang dari 1 cm yang terletak pada labial dari gingiva cekat dan pada papila interdental mandibula. Untuk definisinya sendiri, yaitu perubahan pigmentasi melanin gingiva yang biasanya dapat disebabkan oleh tembakau atau rokok. Etiologinya, penyebab manifestasi pigmentasi patologis dapat disebabkan karena kebiasaan buruk yaitu merokok dan faktor lain karena obat-obatan anti malaria. Untuk rencana perawatannya sendiri dapat dari memberikan komunikasi, edukasi, dan instruksi kepada pasien tentang penyakit ini. Nomor 74 ada post herpetic neuralgia. Gambaran klinis dari penyakit ini menunjukkan adanya warna kemerahan atau kecoklatan pada area hipopigmentasi atau bekas luka pada dermatom yang terinfeksi herpes zoster. Nomor 75 ada primary herpetic gingivostomatitis. Gambaran klinis dari penyakit ini biasanya akan terbentuk vesikel berwarna kekuningan, kemudian vesikula pecah dan membentuk ulkus yang dangkal, kasar, dan sangat nyeri yang ditutupi oleh membran abu-abu dikelilingi oleh area eritema. Ulkus yang terbentuk bervariasi, mulai dari lesi kecil yang hanya beberapa milimeter hingga berdiameter 1 cm. Untuk nomor 6, teki atau purpura atau hematoma oral. Gambaran klinis dari peteki biasanya terdapat pada bagian palatal lubang mulut dan memiliki warna yang bervariasi dari biru, ungu, merah, sampai coklat. Untuk definisinya sendiri, ekimosis dan peteki biasanya karena memar dan tekanan negatif umumnya terjadi pada area yang hard palate atau soft palate. Mereka tidak pucat dengan tekanan karena extravasation darah. Kalau purpura didefinisikan sebagai perubahan warna, keunguan pada kulit dan selaput lendir karena extravasation spontan dari darah. Untuk etiologi, peteki biasanya disebabkan oleh trauma, seringkali terjadi karena menghisap tetapi kecenderungan terjadinya perdarahan. Untuk rencana perawatannya sendiri, itu bisa menggunakan splenectomy dan penggunaan kortikosteroid. Nomor 7, recurrent herpes labialis. Untuk gambaran klinisnya sendiri, biasanya lesi ini timbul dengan kemerahan atau eritema sebagai papula, vesikula, ulcel, krusta, kemudian sembuh atau hilang tanpa meninggalkan bekas. Biasanya ukuran lesi vesikula itu berdiameter 1-5 mm dengan jumlah hanya 1 atau dapat juga lebih, namun timbulnya berdekatan. Untuk definisi sendiri, infeksi recurrent herpes labialis merupakan bentuk sekunder atau recurrent dari infeksi herpes simplex primer. Etiologinya dapat disebabkan oleh herpes simplex virus yang merupakan famili dari herpes viridae. Untuk rencana perawatannya dapat mengkontrol faktor predisposisi, perawatan topikal, dan perawatan sistemik untuk pasien yang memiliki imunokompromis. 78 adalah recurrent intraoral herpes. Gambaran klinis dari penyakit ini biasanya ditemukan ulcer multiple pada lateral lidah dengan dasar cekung, warna kekuningan, batas perigurel, dikelilingi daerah eritema yang terasa sakit,
pada palatum bisa berukuran 10 mili x 20 mili dengan dasar cekung dan warnanya kekuningan. Untuk gambar yang ada di sini, untuk gambar yang A itu contoh dari atrofi papila pada dorsum lidah, gambar yang B ulcer pada lateral lidah, dan C ulcer pada palatum burung dan palatum mulut. Untuk definisinya sendiri merupakan infeksi HSV-1 berulang yang ditandai dengan adanya lepuh yang sakit dan gatal serta fisikal pada mukosa oral. Etiologi sendiri bisa disebabkan oleh infeksi HSV-1 yang disebabkan oleh herpes virus 1 ditularkan melalui kontak dengan air liur yang terinfeksi dan mengalami inkubasi selama 4-7 hari. Untuk rencana perawatannya bisa menggunakan terapi farmakologi yaitu berupa pemberian antivirus, obat kumur dan vitamin, serta terapi non-farmakologi yaitu pengelolaan stres dalam bentuk self-suggestion. Untuk recurrent intraoral herpes ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada etiologi. Jika penyakit ini yang dipengaruhi etiologi lokal, definisinya itu infeksi recurrent intraoral herpes ini terkait etiologi lokalnya merupakan penyakit yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti trauma jaringan oral atau trauma jaringan syaraf. Gambaran klinisnya dapat terjadi pada mukosa rongga mulut dengan interval yang sangat bervariasi. Lalu etiologinya bisa didapatkan dari trauma jaringan oral atau jaringan syaraf. Yang faktor kedua ada recurrent intraoral herpes terkait gangguan hemodinamik. Dimana definisinya di sini yaitu infeksi recurrent herpes merupakan bentuk sekunder dari recurrent infeksi herpes simplex yang primer. Untuk gambaran klinisnya terdapat vesikel yang pecah dengan cepat dan membentuk ulcerasi merah kecil yang berukuran bisa sampai 1-5 mm. Etiologinya sendiri itu dari peningkatan antibodi imunoglobulin G dalam serum sebesar 4 kali lipat, pasien dengan leukemia, transplantasi ginjal, dan transplantasi stem cell. Untuk rencana perawatan sendiri bisa dengan pemberian obat antivirus topik. Nomor 79, sarkoma Kaposi. Untuk gambaran klinis dari sarkoma Kaposi itu biasanya menghasilkan warna merah, kebiru-biruan, ungu, kadang-kadang kecoklatan atau hitam. Dan juga bisa menghasilkan makula yang kemudian membesar menjadi nodul dan mungkin ulcer. Lesi multiple ini sering terjadi. 95% itu di bagian palatal dan 23% di bagian limfa serta bisa terjadi di lidah ataupun di bagian bukal mukosa. Untuk definisinya sendiri itu adalah kanker yang berkembang dari sel-sel yang melapisi pembuluh getah bening atau pembuluh darah. Untuk etiologinya bisa dari penularan seksual yang menjadi etiologi utama terjadinya sarkoma Kaposi ini. Rencana perawatan yaitu bisa dengan radioterapi, krioterapi atau etoposite atau alkaloid, tinka secara sistemik atau intralesi. Atau bisa juga dengan pasien yang HIV bisa dilakukan terapi antiretroviral. Dan yang terakhir nomor 80 yaitu sifilis. Gambaran dari sifilis ini biasanya terdapat makula kecil berbatas tegas, berwarna merah muda, dan juga bisa berubah menjadi papula dengan ulcerasi. Biasanya cepat sembuh secara spontan dalam waktu 3-8 minggu, tapi sangat menular dan tanpa rasa sakit. Nomor 81, sindroma Behcet. Untuk yang pertama, definisi, sindroma Behcet ini merupakan penyakit multisistem berupa proses inflamasi, penyakit kronis, relapse, vaskulitis sistemik yang tidak diketahui etiologinya. Untuk gambaran klinis, jadi ulkus oral recurrent, ulkus genital recurrent, lesi kulit, lesi mata, gangguan persendian, saluran cerna, sistem saraf pusat, dan vaskuler. Untuk pada stadium awal, manifestasi oral muncul area sirkular kemerahan, setelah 1-2 hari timbul ulkus bulat atau dangkal berdiameter 2-10 mm. Berbatas diskret eritematosa, kadang tampak pseudomembran yang menutupi permukaan ulkus.
Untuk etiologi sindroma Behcet sampai saat ini tidak diketahui, namun mekanisme imun atau autoimun dan faktor genetik HLA-B5 dan HLA-DR5 antigen ini merupakan dianggap memiliki peran. Selain itu, pada beberapa studi menerangkan bahwa agen infeksius seperti HSV1 dan Streptococcus sanguis sebagai faktor pencetus, di mana pada sindroma Behcet ini biasanya terjadi pada usia 30-40 tahun dengan rasio pria dan wanita 1:1. Untuk rencana perawatannya, jadi yang pertama meredakan gejala yang berkaitan dengan lesi muku kukutan, neus, dan artritis, lalu mengendalikan peradangan dan meminimalkan disabilitas fungsional dan mencegah rekarensi. Untuk terapinya, untuk terapi dari sindroma Behcet, jadi terapi lini pertama untuk kasus ini itu adalah kortikosteroid, di mana penggunaan kortikosteroid ini bertujuan untuk mengurangi inflamasi dan mengurangi derajat keparahan lesi. Triamcinolone asterotonid 0,1% ini merupakan kortikosteroid potensi sedang yang efektif untuk mempercepat penyembuhan lesi dengan efek samping minimal. Selain itu diberikan obat kumur povidone iodin 1% untuk menjaga higienitas dari rongga mulut dan reproduksi untuk antibiotik agen infeksius. Untuk prognosanya adalah baik, di mana apabila pasien melakukan terapi sedini mungkin dan pengobatan rutin sehingga keadaan pasien akan membaik. Nomor 82 selanjutnya adalah sindroma Peutz-Jeghers. Untuk definisi, jadi sindroma Peutz-Jeghers ini adalah kelainan autosomal dominan dengan ciri-ciri adanya polip hamartomas yang pada saluran pencernaan dan lesi pigmentasi muku kutan. Untuk gambaran klinisnya, yaitu lesi muku kutan menyebabkan bercak hiperpigmentasi di mulut, tangan, dan kaki, manifestasi oral yaitu berupa makula melanotik berwarna coklat, vokal dan multiple terkonsentrasi di bibir, diameter makula kurang dari 0,5 cm, lesi muncul pada lidah bagian anterior, mukosa bukal, dan permukaan mukosa bibir. Untuk etiologi dari sindroma Peutz-Jeghers ini selalu dihubungkan dengan genetik, di mana tes genetik cocok untuk menegakkan diagnosis dari sindrom ini. Satu-satunya mutasi yang dapat diidentifikasikan sebagai penyebab sindrom Peutz-Jeghers ini adalah gen STK11, seri neutropenia protein kinase 11 atau LKB1 pada kromosom 19p13.3. Nomor 83 yaitu sindroma Sjögren. Definisi, jadi sindroma Sjögren ini penyakit autoimun kronis yang ditandai dengan infiltrasi limfositik dari ludah dan kelenjar lakrimal menyebabkan sklerotomia dan keratokonjungtivitis Zika atau KCS, di mana terdiri dibedakan menjadi dua, yaitu sindroma Sjögren primer dan sindroma Sjögren sekunder. Untuk gambaran klinisnya, yaitu yang pertama serostomia atau mulut kering, ini tidak tampak saliva pada dasar mulut, mukosa cavum oris akan menjadi sangat kering, permukaan lidah menjadi merah. Lalu yang kedua, keratokonjungtivitis Zika, mata kering dan merah, rasa mengganjal, rasa tebal, fotosensitif, dan sensasi terbakar. Lalu yang ketiga, terjadi pembesaran kelenjar paratinoid, di mana pembesaran kelenjar parotis atau subnembula yang tidak nyeri. Selanjutnya untuk etiologi, jadi etiologi dari sindroma Sjögren ini dibedakan menjadi dua, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Untuk faktor genetik, itu hiperreaktivitas sel B, peningkatan HLA atau human leukocyte antigen kelas 2, dan autoantibody muscarinic M3 reseptor. Sedangkan untuk faktor lingkungan, peranan infeksi virus seperti Epstein-Barr, Coxsackie, dan HIV dan HCV. Selanjutnya untuk rencana perawatan, yaitu pada sindroma Sjögren ini adalah tata laksana akibat disfungsi sekresi kelenjar. Jadi prinsipnya hanyalah simptomatis, yaitu menggantikan fungsi kelenjar eksokrin dengan memberikan lubrifikasi, yaitu pada mata dan mulut. Untuk terapi, jadi terapi obat yang digunakan untuk sindrom Sjögren ini yang pertama pilocarpin, dan yang kedua obat antiinflamasi non-steroid, yang ketiga hidroksikloroquine, yang keempat methotrexate, yang kelima itu adalah obat anti jamur. Selain itu diberikan edukasi pada pasien, yaitu rajin minum air, menjaga asupan makanan dan minuman, menjaga kebersihan rongga mulut, menggunakan pelembab bibir, menggunakan obat kumur antibakteri, tidak merokok dan mengkonsumsi alkohol, melakukan pemeriksaan gigi dan mulut secara rutin. Selanjutnya untuk prognosa sindroma Sjögren ini adalah bukan merupakan penyakit yang ganas, namun perkembangannya dapat terjadi vaskulitis dan limfoma, dan kedua hal tersebut dapat menyebabkan kematian pada pasien sindroma Sjögren. Nomor 84, sindroma Stevens-Johnson.
Jadi untuk sindroma Stevens-Johnson ini merupakan bentuk penyakit mengkukutan dengan tanda dan gejala sistemik yang parah berupa lesi target dengan bentuk yang tidak teratur disertai makula, vesikel, bula, dan purpura yang tersebar luas terutama pada rangka tubuh, terjadi pengelupasan epidermis kurang lebih sebesar 10% dari area permukaan tubuh, serta melibatkan membran mukosa dari 2 organ atau lebih. Untuk gambaran klinis, jadi yang pertama lesi oral terjadi pada bibir, lidah, palatum mole, palatum durum, dan mukosa pipi. Yang kedua lesi oral didahului oleh makula, papula segera diikuti oleh vesikel, bula, ulkus dan menjadi krusta. Yang ketiga pembesaran nodus lymphaticus cervicalis, dan yang keempat edema pada faring dapat menyebar ke trakea. Untuk etiologi sindrom Stevens-Johnson ini bersifat multifaktorial. Yang pertama bisa terjadi karena reaksi alergi obat, yang kedua infeksi jamur, virus, dan bakteri, yang ketiga reaksi pasca vaksinasi, yang keempat terapi radiasi, dan yang kelima itu adalah alergi makanan. Lalu untuk rencana perawatannya, penata laksanaan sindroma Stevens-Johnson itu manajemen pasien harus dikerjakan secara cepat dan tepat. Jadi yang pertama dilakukan rawat inap, yang kedua pemberian kortikosteroid dan antibiotik, yang ketiga dilakukan infus, yang keempat KCI, yang kelima adenokortikotropic-hormon, yang keenam agen hemostatik, dan yang ketujuh melakukan diet rendah garam dan tinggi protein serta vitamin. Selanjutnya untuk terapi rasa nyeri yang disebabkan lesi oral dapat dihilangkan dengan pemberian anestetik topikal mengandung lidocaine 2%, lalu diberikan anti jamur dan antibiotik, diberikan juga campuran dari 50% air dan hidrogen peroksida, serta diberikan triamcinolone acetamin. Untuk prognosa dari sindroma Stevens-Johnson, apabila dilakukan penanganan yang cepat dan tepat, prognosanya adalah baik dengan angka kematian berkisar antara 5-15%. Untuk pemeriksaan penunjang, dapat dilakukan tes darah, biopsi, dan foto ronsen dada. 85. Smoker melanosis. Untuk definisi, smoker melanosis ini adalah perubahan karakteristik pada warna mukosa oral yang terpapar asap rokok dan merupakan hasil utama dari deposisi melanin pada lapisan sel basal pada mukosa. Untuk gambaran klinis sendiri, yang pertama terjadi bercak berwarna coklat diffuse berbentuk datar dan tidak teratur. Yang kedua gingiva anterior labial dan mukosa pipi. Yang ketiga daerah rawan lainnya mukosa bibir, palatum, lidah, dasar mulut, dan bibir. Untuk etiologi dari smoker melanosis ini ada dua. Yang pertama efek fisik secara langsung dari merokok yang menyebabkan terjadinya panas rokok, dan yang kedua efek langsung dari nikotin yang mensimulasi melanosis sehingga melanosom menjadi meningkat sehingga terjadinya peningkatan deposit dari melanin. Lalu untuk rencana perawatan dari kasus smoker melanosis ini dilakukan edukasi kepada pasien serta dilakukan instruksi untuk menghentikan kebiasaan merokok. Untuk prognosa dari smoker melanosis ini baik apabila pasien dapat menghentikan kebiasaan merokok dan rutin melakukan pemeriksaan gigi setiap minimal 6 bulan sekali. Untuk pemeriksaan penunjang, jadi pemeriksaan ekstraoral dan intraoral serta anamnesis itu sudah dapat menegakkan diagnosis. Namun, kadang diperlukan pemeriksaan penunjang, yaitu dapat dilakukan pemeriksaan gula darah sewaktu untuk mengetahui apakah pasien menggunakan obat-obatan yang untuk pasien diabetes mellitus. Nomor 86, stomatitis aftosa recurrens. Definisinya adalah suatu penyakit ulceratif yang paling umum terjadi di mukosa mulut. Gambaran klinisnya, gejala prodromal yang digambarkan dengan rasa sakit selama 24-48 jam sebelum terjadi ulcer, berbatas jelas, dangkal, bulat atau oval, tertutup selaput pseudomembran kuning keabu-abuan, dan dikelilingi pinggiran yang erythematous dan terdapat bertahan untuk beberapa hari atau bulan. Untuk SAR ini dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama SAR tipe minor, itu ulcer berbentuk bulat dan oval, dangkal dengan diameter 1-10 mili, dikelilingi oleh pinggiran yang erythematous dan tidak meninggalkan jaringan parut. Sedangkan untuk SAR tipe mayor, itu ulcer biasanya tunggal, berbentuk oval dan berdiameter sekitar 1-3 cm, tepi yang menonjol serta erythematous dan mengkilat, serta meninggalkan jaringan parut. Yang terakhir itu SAR tipe herpetiformis, di mana ulcer yang berbentuk bulat atau oval, mempunyai diameter 0,5-3,0 mili dan tidak meninggalkan jaringan parut. Untuk etiologi dari SAR ini dibagikan menjadi 2. Yang pertama faktor predisposisi dan faktor pencetus. Untuk faktor predisposisi ini berupa genetik, imunologi, defisiensi nutrisi, hormonal, dan penyakit sistemik. Sedangkan untuk faktor pencetus itu terdiri dari alergi makanan, stres, dan infeksi. Untuk rencana perawatan dari kasus SAR ini merupakan tindakan simptomatik dan KIE pasien.
Untuk terapi, yang pertama obat-obatan bersifat antiseptik yaitu benzokain 4%, yang kedua kortikosteroid topikal atau triamcinolone in aura base, dan yang ketiga obat kumur antiseptik. Untuk prognosis dari SAR ini merupakan baik apabila pasien melakukan tindakan yang cepat dan tepat serta pasien mengikuti instruksi yang dianjurkan. Nomor 87, stomatitis nikotina. Definisinya adalah kelainan pada mukosa mulut sebagai akibat kebiasaan penggunaan tembakau dalam jumlah besar dan waktu yang lama. Gambaran klinis stomatitis nikotina ini gejala kemerahan yang diffuse, keabuan, dan kemungkinan mengalami pengkerutan pada waktunya. Untuk etiologinya adalah panas dari pipa rokok dan cerutu. Untuk rencana perawatan dan terapi stomatitis nikotina yaitu KI pasien dengan penghentian kebiasaan merokok. Untuk prognosisnya adalah baik dengan menghentikan kebiasaan merokok dan menjaga kebersihan rongga mulut. Nomor 88, thermal burn. Definisinya adalah lesi merah yang terdapat pada mukosa oral. Untuk gambaran klinisnya terdapat erosi erythematosus dan superficial disertai desquamasi. Terjadi pada palatung keras, mukosa bukal, namun jika etiologinya minuman panas, maka lokasinya pada lidah dan palatung lunak. Untuk etiologinya adalah disebabkan oleh makanan atau minuman yang panas. Untuk rencana perawatan dan terapi thermal burn yaitu KI pasien serta diberikan analgesik topikal sulaktin atau 10% benzokain. Untuk prognosanya adalah baik, sakit akan berkurang setelah beberapa hari dan sembuh sendiri setelah 1-2 minggu. Nomor 89 yaitu torus mandibularis. Definisinya adalah variasi normal rongga mulut yang berupa tonjolan akibat pertumbuhan tulang berlebih pada mandibula, di mana gambaran klinisnya adalah tonjolan yang hampir 80% ditemukan di kedua sisi rahang, mempunyai dasar yang datar, pertumbuhannya lambat, terletak di permukaan lingual mandibular, tulang kortikal dekat dengan canines dan premolar. Untuk etiologinya sendiri dihubungkan dengan faktor genetika. Soalnya untuk rencana perawatan dan terapi torus mandibularis dilakukan KI pasien dan terapinya biasanya pengangkatan torus mandibularis untuk keperluan pembuatan gigi tiruan. Untuk prognosa torus mandibularis adalah baik. Nomor 90, torus palatinus. Definisinya adalah suatu pembesaran penonjolan yang membulat pada rongga mulut. Torus palatinus ini disebutkan sebagai variasi anatomis yang terdapat pada sebagian orang. Untuk gambaran klinisnya adalah penonjolan tulang yang dilapisi mukosa tipis dengan vaskularisasi yang sedikit, mempunyai warna yang sama dengan mukosa mulut, dan berukuran diameter kurang dari 2 cm. Untuk etiologinya sendiri juga dihubungkan dengan faktor genetika. Untuk rencana perawatan dan terapi torus mandibularis, ini dilakukan KI pasien dan terapinya sendiri tindakan bedah menggunakan konservatif surgical excision. Ini biasanya untuk keperluan pembuatan gigi tiruan. Untuk prognosa torus palatinus ini juga dalam keadaan baik. Trigeminal neuralgia. Trigeminal neuralgia didefinisikan sebagai gangguan akibat adanya kelainan pada nervus cranialis 5, yaitu nervus trigeminal dan dikenal juga sebagai tic douloureux. Trigeminal neuralgia diklasifikasikan menjadi 2, yaitu trigeminal neuralgia klasik atau idiopatik dan trigeminal neuralgia simptomatik. Gambaran klinis untuk trigeminal neuralgia klasik atau idiopatik adalah nyeri bersifat proksimal pada sensorik cabang maksilaris dan atau mandibularis. Nyeri timbul bisa berlangsung 30 menit dan yang berikutnya menyusul antara beberapa detik sampai menit. Nyeri merupakan gejala tunggal dan utama. Sedangkan gambaran klinis untuk trigeminal neuralgia simptomatik adalah nyeri terasa di kawasan cabang ophthalmicus atau nervus infraorbitalis. Nyeri timbul terus-menerus dengan puncak nyeri lalu hilang timbul kembali. Nyeri disertai dengan anestesia atau hipostesia atau kelumpuhan saraf kranial berupa gangguan autonom atau Horner syndrome. Etiologi dari trigeminal neuralgia klasik atau idiopatik belum diketahui, namun biasanya dikaitkan dengan adanya kompresi pembuluh perifer intrakranial pada area di sekitar percabangan nervus trigeminal. Sedangkan etiologi dari trigeminal neuralgia simptomatik adalah akibat adanya tumor intrakranial, multiple sklerosis, hipertensi, atau penyakit aterosklerosis dan kelainan di basis kranium. Perawatan trigeminal neuralgia dapat bersifat medis, yaitu penggunaan obat-obatan anti-epilepsi, dan dapat juga melalui prosedur bedah, meliputi prosedur ganglion gasseri, dekompresi mikrovaskuler, dan gamma knife. Ulcus traumaticus chronis.
Ulkus traumaticus didefinisikan sebagai suatu kelainan yang berbentuk ulkus pada mukosa rongga mulut yang disebabkan oleh paparan trauma yang ditandai dengan hilangnya lapisan epitelium sampai melebihi membran basalis dan mengenai lamina propria. Secara klinis, ulkus traumaticus kronis berbeda dengan ulkus traumaticus akut. Gambaran klinis ulkus traumaticus kronis adalah ulkus biasanya tidak disertai rasa sakit atau adanya rasa sakit yang ringan. Gambaran lesi ini adalah berupa ulkus yang ditutupi oleh membran berwarna kekuningan yang terdiri dari bekuan fibrin. Margin lesi menunjukkan adanya hiperkeratosis dan terdapat indurasi. Pada bagian dasarnya terdapat jaringan granulasi dan jaringan parut atau fibrosis. Secara klinis, lesi ini terlihat seperti oral squamous carcinoma atau lesi ulcer yang infeksius. Etiologi dari ulkus traumaticus kronis disebabkan oleh adanya faktor trauma seperti trauma mekanis yang disebabkan karena berkontak dengan permukaan yang tajam seperti tergigit, kontak dengan cengkram atau tepi protesa yang tajam, kontak dengan peralatan ortodontik, terkena sikat gigi, adanya tepi restorasi yang tajam, dan kontak dengan makanan yang kasar. Trauma kimiawi yang disebabkan karena kontak mukosa rongga mulut dengan obat-obatan seperti aspirin, hidrogen peroksida, fenol, dan silver nitrat. Trauma termal yang disebabkan kontak dengan makanan atau minuman yang panas. Trauma elektrik yang disebabkan aliran galvanis. Ulkus traumaticus kronis juga dapat disebabkan akibat trauma iatrogenik yang dapat terjadi pada mukosa rongga mulut pasien pada saat menerima perawatan dokter gigi. Perawatan ulkus traumaticus kronis yang utama adalah menghilangkan faktor penyebab seperti pengasahan gigi yang tajam dan memperbaiki denja. Bila lesi sangat nyeri, dapat dilakukan pengobatan topikal seperti penggunaan kortikosteroid topikal. Jika ditemukan adanya keganasan atau ulkus menjadi parah, maka pasien dapat dirujuk menuju unit maksilofasial atau otolaringologi. Ulkus traumaticus kronis akan sembuh dalam 7-10 hari dengan atau tanpa skar, tergantung pada tingkat kerusakan jaringan setelah trauma dihilangkan. Penyembuhan ulkus terjadi secara spontan, namun topikal steroid dapat membantu mempercepat penyembuhan dan mengurangi gejala inflamasi. White Spons Nevus. White Spons Nevus didefinisikan sebagai lesi keratosik pada mukosa yang tanpa gejala, berwarna putih, berkerut, dan seperti busa. Seringkali lesinya memperlihatkan pola gelombang yang simetris. Gambaran klinis dari lesi ini ditandai dengan adanya plak yang berbentuk seperti spons, asimptomatik, dan bilateral. Lesi terasa kasar apabila dipalpasi dan ukuran lesi bervariasi dari pasien ke pasien dan dari waktu ke waktu. Etiologi dari White Spons Nevus dihubungkan dengan mutasi pada keratin di mukosa spesifik, yakni keratin 4 dan keratin 13. Mutasi ini terjadi dalam bentuk insersi, delesi, dan substitusi yang mengakibatkan agregasi abnormal dari tonofilamen dan ketidakstabilan keratin filamen. Penyebabnya dihubungkan dengan cacat pada kematangan epitel dan eksfoliasi. Terapi untuk lesi ini sebenarnya tidak diperlukan karena lesi ini asimptomatik dan merupakan lesi yang jinak. Terapi lain yang dilakukan dilaporkan tidak pernah berhasil untuk menghilangkan lesi ini. Pemeriksaan penunjang untuk mengetahui lesi ini adalah pemeriksaan histopatologis di mana pada White Spons Nevus ditemukan adanya lapisan stratified squamous epithelium parakeratinizasi dan akantosis. Serostomia. Serostomia didefinisikan sebagai keluhan subjektif dari mulut kering yang disebabkan oleh penurunan produksi saliva dan perubahan dalam komposisi saliva seperti saliva menjadi kental. Gambaran klinis dari serostomia ditandai dengan mulut kering, tidak bisa mentolerir rasa, kesulitan berbicara, kesulitan menelan, dan kesulitan dalam pemakaian gigi tiruan. Terdapat juga gangguan pada pengecapan, rasa sakit pada lidah, dan peningkatan kebutuhan untuk minum air. Pada pemeriksaan klinis terlihat hilangnya genangan saliva dan adanya mukosa yang lengket bila disentuh dengan jari ataupun ujung gagang instrumen. Mukosa juga akan terlihat merah dan pada kasus-kasus yang lebih lanjut permukaan dorsal lidah terlihat berfisur dan berlobu.
Serostomia disebabkan oleh beberapa faktor seperti penggunaan obat-obatan yang mempunyai efek antikolinergik seperti antidepresan, antipsikotik, antiretroviral, dan masker relaktan. Obat-obatan ini akan menimbulkan efek samping serostomia dengan cara mempengaruhi sekresi saliva. Faktor lainnya adalah faktor usia, di mana keadaan serostomia akan meningkat seiring bertambahnya usia. Hal ini disebabkan oleh adanya proses aging berupa perubahan atrofi pada kelenjar saliva yang mana akan menurunkan produksi saliva dan mempengaruhi komposisi saliva. Terapi radiasi leher dan kepala seperti pada perawatan kanker juga telah terbukti mengakibatkan rusaknya struktur kelenjar saliva dengan berbagai derajat kerusakan pada kelenjar saliva yang akan memicu terjadinya serostomia. Faktor gangguan pada kelenjar saliva juga memicu terjadinya serostomia, seperti adanya sialodenitis kronis yang menyebabkan degenerasi dari sel acini dan penyumbatan duktus yang akan mempengaruhi sekresi saliva. Keadaan fisiologi seperti pada saat berolahraga atau berbicara terlalu lama akan menyebabkan berkurangnya aliran saliva. Keadaan lain seperti stres atau rasa takut juga menurunkan sekresi saliva dengan cara merangsang pengaruh simpatis dari saraf autonom dan menghalangi sistem saraf parasimpatis. Pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan pada kasus serostomia diantaranya adalah tes darah yang dilakukan jika serostomia terkait dengan penyakit sistemik, biopsi yang dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan patologis yang mendasari di fungsi kelenjar saliva. Candida smear atau kultur dilakukan untuk mengkonfirmasi adanya kandidiasis dan kebutuhan terapi anti jamur. Rencana perawatan dan terapi yang diperlukan pada kasus serostomia adalah melakukan KIE yang menekankan perilaku kebersihan mulut, kunjungan ke dokter gigi secara rutin, dan menghilangkan kebiasaan buruk seperti merokok dan kebiasaan buruk lainnya. Apabila serostomia dikaitkan dengan efek samping obat-obatan, konsultasikan ke spesialis terkait mengenai pemilihan obat. Apabila dicurigai adanya penyakit sistemik, rujuk pasien ke spesialis terkait, misalnya saat dicurigai adanya sindrom Sjögren, pasien dirujuk ke penyakit dalam. Untuk merangsang saliva dapat menggunakan stimulan saliva atau sialogeus pada kerusakan kelenjar saliva yang ringan. Zat perangsang saliva yang umum digunakan adalah mouth lubricant, lemon mucilate, mentol, salivix, saliram, dan permen karet bebas gula yang mengandung xylitol. Pemberian obat juga dapat dilakukan, yaitu pemberian obat yang mempunyai pengaruh merangsang sekresi saliva melalui sistem saraf parasimpatis seperti pilocarpine, carbamicolin, dan betanekol. Tindakan profilaksis diperlukan untuk mengobati efek infeksi dari serostomia. Selanjutnya adalah lesi oral dan pertimbangan tata laksana dental terkait kondisi dan penyakit sistemik. Bagian A, lesi oral terkait kelainan endokrin. Salah satu contoh dari kelainan endokrin yang berdampak pada kondisi rongga mulut adalah makrognasia. Makrognasia merupakan perkembangan atau kelainan mandibula yang ditandai dengan hubungan distofasial kelas 3 yang memerlukan intervensi bedah dan terapi ortodontik. Makrognasia sendiri disebabkan karena adanya kelebihan produksi GH atau growth hormone sebelum selesainya pertumbuhan linear, di mana untuk pelaksanaan atau penata laksanaan dari kondisi makrognasia sendiri perlu diperhatikan bahwa 50% pasien dengan GH berlebih mengalami hipertensi, 10% yang mengalami kardiomegali dan gagal jantung, dan 30% mengalami resistensi insulin atau DM tipe 2. Di mana manajemen gigi pasien ini harus mempertimbangkan komplikasi ini dan harus dilakukan dengan berkonsultasi dengan dokter terkait. Bagian B, kelainan kardiovaskular. Kelainan sistem kardiovaskular sangat mempengaruhi kondisi rongga mulut pasien. Hal ini dipengaruhi oleh efek yang diakibatkan pada penggunaan obat-obatan selama perawatan. Adapun salah satu contoh kelainan rongga mulut yang dapat terjadi pada pasien dengan kelainan kardiovaskular adalah gingiva enlargement. Gingiva enlargement merupakan peningkatan ukuran atau peradangan gingiva yang terjadi karena adanya kondisi peradangan tertentu dan efek samping dari penggunaan obat-obatan tertentu. Adapun etiologi dari gingiva enlargement di sini adalah penggunaan obat-obatan bertipe kalsium channel blocker, termasuk diantaranya adalah nifedipine, nitridipine, felodipine, amlodipine, nisoldipine, verapamil, dan diltazim, di mana obat-obatan tersebut diindikasikan untuk penggunaan pada hipertensi
angina pectoralis, atau penyakit pembuluh darah tepi. Kombinasi obat-obatan ini akan bertindak secara sinergis dan menyebabkan hipertrofi jaringan gingiva yang berlebih. Untuk tampilan klinisnya terlihat radang pada permukaan gingiva, berbintil-bintil halus, kaku, lenting, berwarna merah muda, dan tidak mudah berdarah. Untuk perawatannya sendiri adalah tujuan dari perawatan ini adalah untuk mengurangi ketidaknyamanan dan mengurangi rasa sakit saat makan dan mengunyah. Untuk mengobati peradangan dan mengurangi pembengkakan juga memberikan tampilan kosmetik yang lebih baik pada gingiva. Tindakan yang dapat dilakukan dibagi menjadi tindakan non-bedah dan tindakan bedah. Untuk tindakan non-bedah sendiri dapat dilakukan dengan menghilangkan plak, scaling berkala, dan pembersihan permukaan gigi. Selain itu juga kontrol peradangan termasuk agen antiinflamasi non-steroid, pemberian antibiotik, penghentian obat, dan atau beralih ke obat lain tanpa efek samping yang sama. Pada perawatan bedah dipertimbangkan untuk pasien yang tidak menghasilkan respon positif pada tindakan non-bedah atau kasus recurrent yang meskipun kontrol plak sudah dilakukan.